namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau yang menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Kami manusia berdosa ya Tuhan, yang telah Tuhan sucikan, yang telah Tuhan tebus ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pagi siang hari ini boleh menjadi ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Kebaikan Tuhan dalam hidup kami, kemurahan Tuhan dalam hidup kami, dan boleh kami ekspresikan Tuhan pagi siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan ucapan syukur Tuhan di
ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, pagi siang hari ini Tuhan kami boleh mengingat setiap pengorbanan Tuhan bagi kami, di mana kami begitu berharga di mata-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur yang penuh dengan sukacita sebab kami ditebus oleh darah yang mahal. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak lebih lagi dalam Engkau yang siap bersorak bagi nama Tuhan. Katakan amin. Dimulai bagi nama Tuhan. Haleluya. Masih kuat berdiri? Haleluya Tuhan. Masih kuat berdiri. Haleluya. Kita mau menyatakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Musik.
dibukakan bagi kami, tidak ada satu pun yang dapat menutup. Kami percaya Tuhan atas apa yang telah Kau berikan bagi kami, hidup kami, perencanaan kami, masa depan kami adalah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Bagian kami adalah terus percaya, kuat di dalam Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Kami akan membuka hati kami agar firman-Mu yang di tangan kami boleh berbuat dan menghasilkan sesuatu yang baik bagi kami dan bagi banyak orang yang boleh mendengar sabda firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut semua. Haleluya, haleluya, amin. Ya shalom. Dan berkati semua. Kita bersyukur ya kembali
kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, kita ada di rumah Tuhan, kita boleh sehat. Ya, sekarang ini tentunya yang paling mahal adalah sehat. Ya, kita puji Tuhan. Ya, kita boleh diberi kekuatan, karena bukan dengan kuat dan kita, oleh karena kekuatan Tuhan maka kita boleh ada sampai saat ini. Ya, kesehatan yang pertama kita boleh sehat, mungkin yang kedua keuangan walaupun banyak yang kocar kacir, ya kita percaya ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, biarlah saat ini waktu yang sebentar ini kita manfaatkan untuk kita bisa mendengar apa yang Tuhan sampaikan dan kita belajar dari firman Tuhan. Ya, sebagaimana di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa firman Tuhan itu baik untuk mengajar. Ya, terus mengajar berarti itu diam untuk mendengar firman Tuhan. Lalu di dalam kandungan tersebut mungkin ada kalimat yang keduanya. Firman Tuhan berkata menyatakan kesalahan. Ya, kalau udah dikatakan salah kita menerima, wah iya salah, maka kita harus ubah. Ya. Lalu yang ketiga dikatakan apa? Memperbaiki kelakuan. Udah tahu salah, ya harus diperbaiki kelakuannya. Ya, memperbaiki kelakuan. Lalu yang keempat, poin 4 dalam kita menghafal ayat hafalan ini 2 Timotius 3 ayat 16. Yang keempat adalah mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu komplit saudara ya, untuk mengajar agar kita bertambah pengetahuan kita, bertambah kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, di Israel sana ya ada kebiasaan yaitu untuk anak-anak diajarkan didik firman Tuhan, dididik supaya mereka cakap pandai, dan kita tahu mereka memang luar biasa pandai-pandai semua. Jadi takut akan Tuhan dan awal daripada pengetahuan mengenai firman Tuhan. Mereka tumbuh kuat ya, sehingga mereka mendapatkan kepandaian. Lalu di dalam sana tadi saya sampaikan ya, menyatakan kesalahan harus menerima kalau kita salah ya, lalu harus diperbaiki ya, lalu dididik, ada mentoring di sana ya, tidak hanya mengajar menyatakan kesalahan tapi dididik supaya orang itu betul ya menjadi baik kembali. Dikatakan firman Tuhan, kalau ada domba yang nakal dipatahkan kakinya. Mau saudara dipatahkan kakinya? Enggak mau ya. Dipatahkan kaki supaya jangan nakal, saudara. Supaya apa? Supaya diperbaiki. Akhirnya dimentor kembali, digigit lagi, dibalut kakinya. Akhirnya dia pulih kembali dan dia menjadi benar. Nah, begitulah firman Tuhan. Nah, saat ini sebagaimana saya sampaikan, tema kita dalam setahun ini adalah apa? To be glory and victory, mencapai kemenangan dengan kemuliaan. Nah, saya sudah sampaikan, mungkin masih ingat ya, ini keselang berapa minggu lalu Ibu Gembala, 2 minggu yang lalu Pak Daniel Gustono, jadi 3 minggu yang lalu bicara tentang tokoh siapa saudara? Ishak, anak daripada Abraham, bapak daripada Yakub ya. Apa yang menjadi kekuatannya daripada Ishak? Orang yang taat. Amin. Yang kedua, orang yang bekerja keras, hard worker. Yang ketiga, orang yang luar biasa dalam kerendahan hati. Ingat ceritanya, pada saat dia sudah membuat kembali sumur di musim kering sedemikian, dia buat sumur dari warisan bapaknya ya, tapi diambil. Satu sumur diambil, dia serahkan, tidak ada keributan. Sumur kedua pun demikian diambil, sampai akhirnya sumur ketiga tidak terjadi. Kita lihat di sini kerendahan hati yang luar biasa. Kita mungkin sulit seperti itu. 1 kali mungkin bisa, 2 kali mungkin kita mulai marah, ketiga mungkin berantem saudara. Iya, barang harta kita, milik kita, kok diminta, padahal itu jelas-jelas punya kita. Kita lihat di sini, yang kita pelajari adalah benar hati yang luar biasa. Nah, untuk yang bapaknya Abraham tadi sudah disebutkan apa? Ketaatan dan masih ingat mundur lagi apa kira-kira berapa 4 minggu yang lalu ya? Ketaatan dan ingat pada saat dia memberikan anaknya kepada Tuhan.
memberikan yang luar biasa untuk Tuhan. Yang terbaik yang dimiliki anaknya yang didapat dengan susah payah dia berikan kepada Tuhan. Ya, dari dua tokoh tadi, Abraham, Ishak, dan ketiga ini tokoh Yakub. Apa tokoh Yakub yang kita dapatkan? Walaupun nanti kita akan melihat juga ada sisi jelek, tapi kita ambil adalah sisi positifnya. Karena tidak lepas kita manusia. Abraham pun tidak lepas dari kesalahan, Ishak pun tidak lepas dari kesalahan, dan Yakub pun sama. Karena kita adalah manusia. Tapi ada satu pribadi yang tidak bisa salah. Siapa saudara? Tuhan Yesus. Yesus tidak melakukan kesalahan sebagaimana manusia. Tapi seluruh tokoh yang kita ajak pelajari itu ada di dalam diri Kristus. Demikian juga tentang Yakub yang akan kita pelajari. Kita lihat nanti ada kesamaan apa dengan Tuhan Yesus. Yuk kita lihat di dalam Kejadian. Iya. Nah, sebelum kita buka Kejadian, saya sampaikan bahwa judulnya adalah Speed and Endurance. Ini bahasa Inggris ya, gaya-gayaan. Speed, kecepatan, ya, speed, kecepatan. Dia ini untuk balapan, Lalu endurance juga untuk sesuatu yang daya tahan. Kalau dibilang mesinnya, daya tahannya kuat, mesinnya itu bisa bertahan lama, ya, kayak motor Honda karena endurance-nya kuat, daya tahannya kuat. Ya, jadi artinya ada kecepatan dan daya tahan. Biasanya kecepatan dan daya tahannya tidak sama, saudara. Biasanya orang cepat, daya tahannya nggak kuat, saudara. Tadi pagi saya sampaikan tentang Mike Tyson, ya. Mike Tyson itu sangat cepat. Kemenangannya selalu dengan kecepatan. Pukulannya cepat. Ya, dalam dunia kungfu, saudara. Walaupun tangannya kecil, tapi kalau pukulnya cepat sekali, orang yang dipukulnya bisa jatuh. Jadi ada kecepatan. Ada kesamaan dengan rumus apa itu? Rumusnya Einstein, ya. EMC kuadrat. Ada yang tahu EMC kuadrat apa? Energi sama dengan massa dikali C-nya apa? C-nya kecepatan. Nah, semakin cepat dilipat gandakan maka menjadi energi yang luar biasa. Nah, itu disebut dengan kecepatan. Ya. Lalu kita bicara lagi tentang endurance. Nah, nanti kita lihat di mana sih kecepatan dan endurance-nya, daya tahan daripada si Yakub ini, di mana kecepatan si Yakub ini yang kita pelajari saat ini. Yuk kita baca Kejadian 25 ayat 29 sampai dengan 34. Ya, saya bacakan. Bapak Ibu menyimak, melihat baik di HP maupun di atas sudah bisa terlihat, ya. Speed di sini kita bicara tentang speed, ya. Artinya kita bisa terjemahkan quickly catch opportunity. Artinya cepat menangkap peluang. Apa sih yang ditangkap peluang oleh Yakub? Ya, saya bertanya di sini. Yakub yang terkenal apanya, saudara? Penipu. Kita lihat dia nipu apa sih dia? Ya, kita lihat. Ya, nanti yang nipu itu jangan diturutin, ya. Tetapi yang kita lihat adalah yang positif. Ya. Kejadian 25 ayat 29 dengan 34. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Esau adalah saudara kembar daripada Yakub, ya. Yakub dan Esau anak daripada Rebeka apa Ribka? Rebeka versi Inggris, ya, bahasa Indonesia Ribka, anak dari Ribka, istri daripada Isa, menantu dari Ribka. Ya, begitu ya, muter-muter aja. Nah, Esau ini anak kembar dengan Yakub. Cuman Esau keluar lebih dulu, Yakub belakangan. Ya, ditulis juga di ayat sebelumnya di mana tangan Yakub memegang tumit Esau. Seperti seakan-akan dari kecil aja dia ingin menarik, ya. Menarik si Esau, jangan lu duluan, gua aja. Kenapa? Karena gua pengen jadi anak sulung. Apa untung anak sulung? Di sini banyak kelompok dari patriarkat. Patriarkat itu ada ini kelompok di mana laki-laki utama, ya, yang mendapat berkat, mendapat sesuatu adalah anak
laki-laki, begitu ya, Dinias dibikin kan Pak? Ya, anak laki-laki yang utama ya. Kemarin saya cerita sama Agus, katanya yang saudaranya berapa? 8 Gus ya? 2 laki-laki, 6 perempuan. Beruntung lah dia cuma berdua kan. Katanya bagi 2, yang lain nggak dikasih ya. Nah itu budaya laki-laki yang utama. Ya laki-laki yang mendapat, perempuan tidak. Sama budaya Chinese juga begitu. Laki-laki yang mendapat, perempuan tidak. Nanti ikut suami aja. Gitu. Ya demikian juga di sini. Ya kalau kita lihat budaya di Alkitab, ya anak sulung yang mendapat hak, mendapat berkat yang utama. Lalu kita lihat berikutnya kejadian apa yang terjadi mengenai kesulungan ini. Ayat 30, kata Esau pada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Merah-merah itu apa saudara? Kacang merah ya. Karena itulah sebab namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, perhatikan di sini. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Nah, dengan cepat kita lihat sini, dengan cepat sekali Yakub melihat peluang. Ini yang kira saya punya. Dengan cepat, ya kalau cepat saya dengan suara itu ya. Jadi kalau cepat jadi duluan suara itu. Ya dengan cepatnya Yakub menangkap peluang. Dia lihat inilah kesempatannya. Ya saya mengambil hak kesulungan. Kenapa? Karena dia tahu hak kesulungan itu sangat luar biasa. Nanti pada saatnya dia akan diberkati oleh bapaknya. Dan di sanalah berkat dari Abraham, Ishak turunnya pasti. Yakub melihat peluang seperti itu. Apakah Yakub menipu? Tidak. Ayat berikutnya kita baca. Ya, ayat 31 ini. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Artinya ada apa? Bargaining di sana ya. Ada penjualan hak di sana. Lalu yang menyedihkannya, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ya, Esau memandang rendah hak kesulungan. Nah ini yang negatifnya saudara. Ya, jangan kita seperti Esau. Ya, menjual hak kesulungan. Hak kesulungan itu apa saudara? Saudara sudah mendapat hak kesulungan dari Yesus Kristus. Artinya saudara mendapat harta warisan. Apa harta warisannya? Di surga nanti. Amin saudara. Jadi kalau saudara sudah mendapatkan hak kesulungan, maka bisa hilang. Apakah keselamatan bisa hilang? Kalau dijual hilang saudara. Tapi kalau hak kesulungan itu secara jelas, kalau Tuhan sudah kasih tidak akan hilang. Tetapi kita sendiri bisa menjual hak kesulungan. Kita bisa melemparkan apa? Demi bubur merah. Mungkin kita tidak ditawarkan bubur merah, murah bubur merah saudara. Ditawarkan batu merah. Apa batu merah? Batu cincin ya. Wah. Batu bata murah. Batu merahnya wah, batu mirahnya itu mahal. Yang merah-merah, mobil merah. Apalagi yang merah-merah yang mahal. Rumah merah mahal ya saudara. Ya, rumah yang mewah dimerahin mahal juga saudara ya. Itu menggoncang sehingga kita menjual hak kesulungan kita. Bayangkan hari ini kita mau perjamuan kudus. Yesus selalu mengingatkan kepada kita, ya, bahwa dengan mati-matian Yesus merebut hak kesulungan yang akan diambil oleh iblis untuk diberikan kepada kita. Yesus datang ke dunia ini mengemban tugas Bapa agar menyelamatkan kita. Karena kecintaannya kepada kita, Yesus berjuang sampai mati di atas kayu salib. Ya, jangan seperti menjual hak kesulungan, tidak ada gunanya, dibuang begitu saja. Ya, berikutnya
Esau sebentar lagi bukan mati apapun yang bagi itu hak kesulungan itu. Kata Yakub ayat 33, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Nah, tadi ya saudara, ya dijual, yang dengan sukacita dia mengambil hak kesulungan tersebut, ya dengan sumpah. Jadi artinya jelas clear ya, dia tidak menipu. Dia tidak menipu Esau, tapi dia mengambil kesempatan dari Esau karena keinginan dunianya dengan mudah melemparkan hak kesulungan. Nanti dia kecewa. Ya, kalau kita baca terus dia kecewa. Kenapa? Dia baru bilang si Yakub itu penipu. 2 kali saya ditipu katanya. Pertama hak kesulungannya, yang kedua adalah berkatnya diambil juga. Ya sudah pasti saudara, kalau punya hak kesulungan maka berkatnya adalah jatuh kepada orang yang menerima hak kesulungan. Betul? Iya. Kalau kita membeli suatu hak, orang lain tidak bisa lagi mengklaim itu sudah kita beli, itu haknya kita. Tidak bisa dibilang kita menipu seperti itu. Ya, memang kejelekannya yang kita lihat adalah Yakub dan ibunya Rebeka melakukan satu rekayasa untuk mengelabui Ishak agar Ishak memberkati Yakub. Karena Ishak tidak tahu bahwa berkat itu sudah berpindah dari Esau ke Yakub. Nah, di sini kita lihat ya sesuatu yang tidak baik yang dilakukan. Bahkan sampai Rebeka bilang, biarlah kutuk itu jatuh kepadaku. Kita lihat akibatnya terlalu cepat ya melampaui rencana Allah. Yakub harus menerima. Setelah dia melakukan itu, mengambil berkatnya dengan menipu bapaknya. Nah, di sini ada kata menipu. Kenapa? Karena dia memakai jubahnya Esau, sehingga bapaknya sudah mulai buta itu, matanya nggak lihat itu. Dia lihat, dia endus, baunya bau Esau. Dia karena tahu persis, karena Esau itu anak kesayangan daripada Ishak. Ya, sedangkan Yakub anak kesayangan mamahnya. Ya, Yakub senang di rumah, sedangkan Esau senang di luar. Yakub tenang, Esau tidak. Tetapi lihat keterangan Yakub, begitu ada kesempatan cepat sekali dia bergerak. Seperti kayak ikan itu yang kita suka lihat, diem aja ikannya, nggak bergerak. Tiba-tiba ikan lewat, shoot, mata kita nggak bisa kecepatannya pun. Sama dengan si Yakub. Nah, kebaikannya seringkali juga terjadi dengan kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita berkat-berkat, sudah jelas engkau akan diberkati Tuhan. Tapi seringkali kita juga melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Yakub dan ibunya, mempercepat berkat Tuhan, rencana Tuhan dengan inisiatif kita sendiri. Padahal jelas itu berkat dari Tuhan. Aduh, nggak sabar nggak sabar supaya pengen buru-buru. Ya, memang berkatnya sudah akan diberikan, kita terima. Tapi ada sesuatu yang nanti akibatnya membuat kita jadi susah. Kita lihat Yakub menderita, dia akan pergi jauh dari rumah orang tuanya. Dia harus pergi jauh, berjalan. Ya, dan akhirnya dia pun ditipu di sana. Ditipu siapa? Calon mertuanya. Ya, tega juga ya mertuanya. Nipuin mantunya mau lagi ditipu. Nah, kita lihat seperti itu. Ini yang pertama ya, adalah kecepatan menangkap peluang. Apa implementasi dalam kehidupan kita, khususnya hari-hari ini saudara. Kita saat ini betul-betul perlu sangat kecepatan ya, kita menangkap peluang dengan cepat. Ada sesuatu yang datang, berkat yang datang, jangan perlu pikir lama-lama saudara. Cepat tangkap peluang tersebut. Jangan nanti saya mau begini, saya mau nggak bisa, saya mau lupakan itu semua. Yang terpenting adalah tangkap peluang tersebut. Ya, saya beberapa tanya bagaimana kondisinya, belum dapat pekerjaan, belum dapat sulit. Ya, maka kondisi memang sulit. Tapi ingat, janji Tuhan ya dan amin. Amin saudara. Ini adalah waktu saja. Ya, waktu kita mulai kita mulai merasakan daya tahan kita kuat atau tidak. Kita diminta Tuhan untuk bisa betul-betul ya
ikuti rencana Tuhan. Memang sepertinya kok sulit sekali. Kenapa? Sepertinya nggak ada tuh. Tuhan sudah bilang ini itu, tapi kelihatannya tertutup semua. Ya, seperti ngadepin tembok, susah sekali ini. Ya, kita nggak bisa bertahan, apalagi kondisi seperti ini. Mungkin kalau ada tabungan, tabungan udah makin menipis. Saudara kasih dalam Tuhan, itu tidak terjadi dengan saudara. Saya juga sama, kalau kita lihat, tabungan makin menipis. Saya yang ngetuk, nggak apa-apa om, masih ada tabungan. Saya udah gak punya tabungan, makin tipis, makin habis, udah nggak ada tipis-tipis sekali, nggak ada tabungannya. Ya, datang KTM cuma ngeliat doang, betul. Masih bisa sih karena ngeliat, nol, nggak bisa diambil. Sepertinya sulit. Nah, Yakub mengajarkan kepada kita harus punya daya tahan. Ya, dalam keadaan apapun yang kita cita-citakan, yang kita impikan, apalagi itu sudah ada. Ya, Tuhan menyatakan bahwa kita adalah anak-anak surga. Tuhan memberkati kita umur yang nanti setelah kematian kita, tapi Tuhan juga tidak pernah melupakan dalam hidup kita. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup yang berkelimpahan. Ingat Yohanes 10:10, kembali percaya sana. Ya. Tuhan tetap memberikan kita berkat-berkat sama seperti Yakub diberikan berkat. Yuk kita lihat apa daya tahan si Yakub ini. Di dalam Kejadian 29 ayat 15 sampai dengan 19. Ini setelah Yakub pergi, ya, meninggalkan ayah dan ibunya. Ibunya titip, pergilah kau kepada pamanmu, ya, amang tulang, kepada tulangmu, ya, pergi ke sana ke tanah awal, tanah Haran, temuilah Laban. Laban itu adalah saudara daripada Ribka. Temukan di sana, maka kau tinggal di sana. Dan ia tinggal sebulan di sana. Nah, kita lihat di sini, ya, ayat 15. Kemudian berkatalah Laban, ya, pamannya ini pada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Ayat 16, Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Saudara lihat di sini, kita lagi-lagi melihat kecepatan Yakub melihat peluang. Ada 2 anaknya di sana. Ada Rahel dan ada Lea. Mana yang dipilih? Rahel. Kenapa Rahel? Ya, karena Rahel ya cantik. Ya, di ayat 17 Lea tidak berseri matanya. Tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik. Ya. Dia melihat sesuatu yang baik, dia tertarik, maka dengan cepat dia bilang, aku mau si Rahel. Ini juga pertama kali dia, pandangan pertamanya pada saat kita baca sebelumnya, ya, pada saat dia berjalan dari rumahnya menuju Laban, di tengah jalan dia bertemu dengan Rahel. Ya, Rahel dia lihat, wah cantik ini, langsung dia dekati, ya, langsung dipeluk. Waduh, bisa marah anak dari sekarang malah langsung dipeluk, nggak kenal siapa. Ya, dia peluk, dia tahu ini sudah saya kan, dia peluk. Rahel kaget, siapa kamu? Saya adalah anaknya Ribka, ya, saudaranya Laban, saudaramu, sepupumu. Dan akhirnya mereka menuju ke rumah Laban. Kita lihat, begitu ditawarkan oleh Laban, maka dengan cepat dia berkata, Yakub cinta kepada Rahel, ayat 18. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Kita lihat di sini 7 tahun, saudara. Lama nggak, saudara? Kita baru berapa tahun di sini? Baru 5 tahun. Iya, 5 tahun. Saya lihat dulu si Keke kecil sekarang jadi gadis dia. Ya, dulu Maria mana nggak ada. Kemudian dia masih kecil, orang muda gede ya. Dari dulu juga memang gede. Ya.
Bayangin, ini 7 tahun, lama saudara. Ya, gimana? Yang mau merit, yang lagi katekisasi 1 tahun, kelamaan gitu 1 tahun, 6 bulan aja. 6 bulan juga kelamaan, 3 bulan aja. Kelamaan ya. Nunggu, 1 tahun, 7 tahun. 1 tahun aja saya nggak mau. Kelamaan. Yakub bertahan 7 tahun. Bukan karena mertuanya, calonnya. Bukan, dia kan 7 tahun saya bekerja. Luar biasa. Selesai di sana, saudara? Enggak, kita lihat ayat berikutnya. Ya. Ayat berapa? 28. Ya. Tadi ayat 27 sudah baca ya? 27. Tadi ayat berapa yang dibaca adalah? Ayat 19. Kita akan baca di ayat 27. Ayat 27, genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Nah, ceritanya ini Yakub ditipu. Nah, dia suka ditipu oleh Laban. Dikasihlah si Lea kakaknya. Tapi tipunya enak juga nih kakaknya. Ya, sama laki-laki biasa gitu. Laki-lakinya sedikit. Kenapa dikasih Lea, dapat lagi Rahel 2 dong dapatnya gitu ya. Ya, jangan ditiru ya. Orang Kristen cuma 1, belum boleh 2 ya. Dikasih Lea, waduh saya nggak cinta Lea. Ya, saya cintanya Rahel. Iya, tapi Pak Laban bilang enggak. Karena kebudayaan di situ saat itu nggak boleh anak perempuan yang pertama dulu baru merit, baru yang kedua. Nggak bisa kasih adiknya baru kakaknya merit, nanti susah meritnya. Jadi kakaknya dulu baru adiknya. Dikasih Lea, ya. Habis kalau ingin mendapatkan Rahel bekerja 7 tahun lagi, 14 tahun saudara. Tambah lama lagi, ya. Nah, di sini daya tahan daripada Yakub, dia terima tantangan itu. Untuk apa, saudara? Agar yang dicintainya, agar yang dicintai dapat dalam genggam. Nah, hal seperti ini, saudara, yang harus kita ikuti. Pokok poin yang baik ini, daya tahan dalam kondisi seperti ini. Kembali lagi, daya tahan kita harus betul-betul kuat, saudara. Ya, dan tidak ada pekerjaan saat ini. Banyak mendengar tidak ada pekerjaan, bisnis sulit. Ya, kemarin kita kotak-katik mau ada bisnis lagi buat anak, tapi kelihatannya keuangan sudah makin menipis. Sewa tempat mahal. Udah gitu nggak ada lagi dipinjamkan, semua harus cash. Ratusan juta harus keluar. Dari mana, saudara? Sulit. Kelihatannya semua pintu tadi tertutup. Ya, tapi satu hal yang kita percaya, ini yang kita percaya, kalau kita memiliki sesuatu, ya kita punya target, kita harus memiliki itu, tetap di dalam hati kita, lakukan dan kita bertahan dalam kondisi apapun. Amin, saudara. Kita harus bertahan, sama seperti aku, kita harus tetap bertahan. Nah, demikian tadi saya sampaikan, semua yang dilakukannya, semua yang dilakukan, kebaikan-kebaikan itu juga ada dalam diri Kristus. Yesus harus rela mati terus sekali salib agar kita dapat dimiliki oleh Kristus. Yesus menginginkan kita. Yesus ingin, dia mencintai, dia mengasihi kita agar kita bisa dibawa, agar hak kesulungan daripada Bapa diberikan kepada kita, sehingga kita menjadi anak sulung. Amin, saudara. Apakah kita anak-anak sulung? Amin. Kita anak sulung semua ya, nggak ada anak bungsunya. Kita anak sulung semua di hadapan Tuhan. Artinya itu sebagai gambaran bahwa kita menerima berkat Tuhan. Kita menerima kerajaan surga, kerajaan yang tidak akan lemah. Dan juga berkat-berkat jasmani sepanjang kita ada di dunia ini. Kita mendapat berkat dan kita melayani Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan.
kita melayani Tuhan. Terus dalam perjalanan, jangan sampai tadi hak kesulungan kita yang Tuhan sudah nyatakan pasti kita dapatkan hilang. Bukan karena Allah membuang anak kesalahan dosa kita, Dia tidak lagi memperhitungkan dosa kita, ya, karena dosa kita sudah dihapuskan. Tapi karena pelanggaran kita, kita mau sendiri keluar dari jalur yang sudah diselamatkan. Ya, kita melangkah keluar, jalurnya sudah benar, kita melangkah keluar, maka hak kesulungan itu akan hilang. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, inilah yang kita dapat pelajari dari dua hal yang didapatkan dari Yakub untuk kita semua. Bentar kita masuk dalam pertemuan kudus, kita mengenang bagaimana Tuhan, ya, begitu mempunyai daya tahan yang luar biasa. Ya, kita sering mendengar ceritanya, bahkan kita menonton filmnya, divisualkan bagaimana Yesus harus menderita. Dia harus punya daya tahan yang kuat, kehausan, dipukuli, bahkan dicambuk, ditusuk, darahnya sampai habis dan harus dimati sekali. Untuk siapa? Untuk kita semua, untuk saya dan saudara semua. Oleh karena itu, mari saat ini saya undang saudara, kita semua masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Dan kita semua mempersiapkan diri.
saatnya kita boleh masuk dalam persekutuan yang luar biasa yang Tuhan Yesus sendiri katakan untuk melakukan ini semua, untuk mengikat bagaimana Tuhan Yesus boleh mati di atas kayu salib. Dia menyampaikan itu agar kita semua memahami dan mengerti betapa besar kasih Allah pada kita semua. Oleh karena itu, mari kita akan masuk, dan Yesus berkata bahwa roti ini yang akan kita makan sama-sama adalah melambangkan bertubuh Kristus. Dia katakan dengan memakan roti dan minum anggur yang melambangkan darah dan tubuh Kristus, kita akan sama sampai Tuhan Yesus datang. Mari saya kasih dalam Tuhan, angkat roti, persiapkan hati. Yang sudah bisa mendapatkan anak remaja boleh mengambil roti, ya, untuk kita sama-sama masuk dalam bersama dengan Tuhan kita saat ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah manifestasi daripada tubuh Kristus? Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita yang mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian juga sebentar kita masuk dalam minum perjamuan kudus. Mari kita angkat anggur tangan kita semua. Sudah semua? Tidak. Masih ada yang belum? Kita sama-sama. Iya. Kita sama-sama. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah manifestasi daripada darah Kristus? Amin. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita semua yang mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Dengan hati yang tertalam, ucapkan terima kasih kepada Tuhan.
Haleluya. Amin. Inilah ucapan syukur kami kepada inilah iman dan percaya kami. Kami melekatkan diri kepada Engkau. Yes, amin. Dan Engkau boleh masuk dalam diri kami. Amin. Karena kami adalah baik-Mu, kami adalah rumah-Mu. Tuhan ada menyatukan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Semua yang berkati kebenaran firman Tuhan, amin. 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 Yang diberkati boleh sambil lambaikan tangan dan katakan haleluya. Ya, saudara kasih Tuhan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani dalam firman Tuhan dan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, amin. Ya, tiba saatnya kita akan melihat info sepekan di background Duta. Nanti untuk persembahan diberikan ketika selesai ibadah yang akan dilayani oleh Asyar di bawah. Oke, info sepekan di background Duta. Mari kita sama-sama katakan dengan iman. Bertumbuh tiada henti, berbuah terus-menerus. Amin. Diawali dengan doa fajar di tempat ini pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu tanggal 13 Februari jam 6 pagi sampai dengan selesai. Untuk setiap jemaat yang dikasihi Tuhan boleh hadir dalam doa fajar di tempat ini. Ya, secara khusus untuk para pelayan datang untuk ikut doa fajar di mana kita akan sama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Next ya, di hari yang sama jam 7 malam sampai dengan selesai ya ada gym ya, Growth Youth Ministry. Tapi untuk minggu ini ditiadakan, akan ada lagi sekitar tanggal 20 ya, masih minggu depannya lagi kita akan Zoom Google Meet ya, kita akan Google Meet dua kali dalam sebulan ya. Nanti untuk info selanjutnya akan disampaikan di grup WhatsApp ya. Oke, next ya, di hari Minggu tanggal 14 jam 3 sore sampai dengan selesai ibadah sekolah minggu masih online. Next ya, hari Minggu ibadah raya pertama ya, pelayan Tuhan, worship leadernya Ibu Sinaga, singernya Ibu Aeng dan Ibu Nurul, pemusiknya by Tim, syafaat Bapak Pepen, Asyar Saudara Evan, pembicaranya masih dirahasiakan. Jadi jemaat yang kasih Tuhan tetap semangat untuk minggu yang akan datang, amin. Amin. Selanjutnya ya, sama dengan di ibadah raya kedua ya, anak remaja jam 11 pagi sampai dengan selesai di lantai 2. Ya, ibadah raya kedua dengan tim yang sama kecuali asyarnya saya sendiri. Oke, jam 11 pagi sampai dengan selesai. Masih ada? Ya, saya mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir. Ada? Tidak ada? Semua jemaat yang setia, amin. Ya, kita juga tidak lupa untuk mendoakan kursi-kursi yang kosong supaya terisi dengan jiwa-jiwa baru, amin. Amin, haleluya. Sekian info sepekan di background Duta. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat sama untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan.
berkat bagi kami. Karena Engkau adalah Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini sudah memberkati kami semua lewat firman. Bagaimana seperti Yakub, dia begitu memiliki kekuatan, kecepatan, kemampuan, dan saat ini juga Tuhan, kesempatan dan kecepatan itu akan kami miliki karena kami percaya Engkau sudah mengampuni kami terlebih dahulu, dan daya tahan kami Tuhan Yesus sampai kepada akhir kehidupan kami. Tuhan akan memampukan kami untuk kami bertahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu telah selesai kami dengarkan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu hari ini. Bapak Gembala kami, Bapak Hoga, biarlah Tuhan pakai terus urapan Allah yang luar biasa ada di dalam dirinya, sehingga beliau boleh mampu memimpin kami, jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Biarlah Tuhan Yesus memampukan beliau, karena kami tahu kuasa Roh Kudus ada di dalam dirinya. Biarlah di dalam lidah bibir hamba-Mu ini hanya kebenaran dan firman Tuhan saja. Berkati segala usaha dan pekerjaan. Berkati Ibu Gembala kami, Ibu Lana. Berkati anak-anaknya, menantunya, dan Tuhan, kami percaya bahwa keluarga ini boleh menjadi saluran berkat bagi lingkungannya dan khususnya bagi jemaat kami di tempat ini. Kami serahkan kepada Bapak Gembala ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan Yesus, Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jemaat-jemaat Allah yang ada di tempat ini. Tuhan mengampuni segala kesalahan kami apabila kami terdapat kesalahan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar pada hari ini dan hari-hari yang lalu itu menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami dapat bertahan terus di dalam Engkau. Segala sakit penyakit, segala permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga jemaat-Mu, biarlah Allah sendiri yang ada di dalamnya. Biarlah mereka berpegang teguh, mereka menguatkan diri, mereka percaya bahwa Allah mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala usaha pekerjaan apapun yang mereka butuhkan di dalam kehidupan rumah tangga yang ada di gereja Tuhan Yesus, jemaat-jemaat-Mu dari mulai anak-anak, dewasa, remaja, pemuda, sampai tua, sampai kepada lansia, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, para pelayan-pelayan yang ada di tempat ini, memberkati mereka semakin hari. Mereka boleh melayani Engkau dengan talenta yang Tuhan berikan untuk lebih maksimal lagi di masa yang akan datang. Dan memberkati juga lingkungan di mana kami ada, gereja GBI Krut Gereduta ini. Biarlah depan, belakang, kiri, kanan kami, mereka diberkati oleh keberadaan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa, kami lepaskan berkat juga bagi Kota Banten, kami lepaskan berkat juga bagi negara kami, para pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Biarlah campur tangan Tuhan ada di dalam kehidupan para pemimpin-pemimpin bangsa di tempat ini, di negara kami ini Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan mereka dengan adil dan kesejahteraan boleh terjadi di bangsa ini. Kalau saat ini corona masih ada di seluruh dunia, biarlah Allah sendiri yang membantu para ilmuwan, pengetahuan, dan para medis yang ada untuk mereka dapat menemukan pengobatan untuk kami semua Tuhan boleh terbebas dari corona. Tapi kami percaya apa yang terjadi di bawah pengawasan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Jadilah
Terpujilah nama Tuhan Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, ini saatnya kita bersyukur kalau Allah Bapa kita yang merupakan sumber berkat kepada kita semua akan memberkati kita. Oleh karena itu, siapkan hatimu, buka hatimu, dan hadapkan wajahmu pada Dia. Dia yang duduk di tahtanya saat ini menghadapkan wajahnya kepada kita semua, memberi kita damai sejahtera dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan bagi kita semua, sehingga kita mendapat kasih karunia. Oleh karena itu, dengan tangan keangkat, tangan terangkat, kita meminta agar berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga melimpah keluar memberkati di sekitar kita. Dan kasih setia pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk kita dapat hidup kekal dan masuk di dalam surga yang kekal, dan juga penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai sepanjang kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan kita bisa mempersembahkan buah-buah jiwa-jiwa untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan terima kasih